Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil malikid dayyan, wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ihi wa tabi'i tabi'ihi ala marras zaman. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Yang kami hormati Bapak Ibu sekalian, jemaah Masjid Baitur Rahim, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita semua dapat melaksanakan salat subuh berjamaah di masjid yang penuh barakah ini, kemudian dilanjutkan dengan muzakarah. Mudah-mudahan kami dapat menyampaikan tema ini walaupun waktunya sangat singkat, ya kurang lebih 30 menit. Dan sebagaimana pembawa acara tadi mengajak kita berdoa, mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Apa itu ilmu yang bermanfaat? Ilmu yang akan mempengaruhi hidup kita menjadi semakin baik. Kita tahu, kemudian kita berusaha untuk menjalankan, maka insya Allah ilmunya dapat. Setiap pekan tadi ada 3 kali kajian, ya, dapat 1 ayat, dapat 1 hadis. Kita berusaha untuk mengamalkan semampu kita masing-masing, atau kemudian kita menularkan kepada orang lain menjalankan, maka ilmu kita semakin bermanfaat. Dan itulah nanti akan menjadi salah satu pahala yang terus mengalir, ilmu yang tafiq. Namun lebih dari itu, dengan kita duduk di masjid setelah salat subuh sampai syuruk nanti, dan kemudian kita tutup dengan salat 2 rakaat, mudah-mudahan mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Diawali qabliyah salat subuh yang pahalanya khairu minad dunya wa fiha, dilanjutkan salat subuh, dilanjutkan dengan zikir. Dan salah satu zikirnya ini adalah kita mempelajari ayat-ayat Allah dan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mohon izin bahwa yang disampaikan tentang logo halal, maka ini kita berbicara tentang undang-undang. Karena alhamdulillah kita sudah punya undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal, yang berarti tahun ini umurnya sudah 10 tahun, tetapi progresnya belum sesuai yang diharapkan, terutama untuk teman-teman pelaku UMKM. Sehingga kalau kita berbelanja yang sudah berlogo halal itu produk-produk yang diproduksi oleh produsen besar. Ini bagi kita umat Islam khususnya cukup menjadi simalakama antara membeli produk yang sudah berlogo halal tetapi produsennya bukan muslim, atau kita mengkonsumsi makanan saudara-saudara kita yang UMKM belum berlogo halal tapi kita yakin insya Allah dia halal. Nah, itu salah satu simalakamanya gitu ya. Sehingga ketika ada kegiatan boikot produk-produk tertentu, kita juga menjadi simalakama tadi. Mereknya memang merek milik orang lain, tetapi ayamnya diproduksi di Sukabumi, karyawannya karyawan kita juga, orang Indonesia. Logonya logo halal sudah dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia juga.
Jadi kan secara teknis dia sudah memenuhi syarat untuk dikonsumsi. Nah, masalah kemudian kita memboikot itu kan hanya masalah keberpihakan saja. Nah, keberpihakan ini juga yang kita perlu perhatian, bahwa dengan diberlakukannya undang-undang ini seharusnya di Oktober tahun 2024 kemarin produk-produk yang tidak berlogo halal itu sudah tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hanya saja karena tadi belum bisa diterapkan. Karena apa? Karena dari teman-teman yang UKM itu masih sangat sedikit yang mengurus logo halal, padahal dikasih fasilitas gratis. Hanya tinggal daftar online ya. Nanti ada yang datang untuk menverifikasi apakah benar yang dimasak oleh saudara-saudara kita UMKM itu sesuai yang dilaporkan. Verifikasi keluar, nanti baru diproses keluar sertifikat halal yang jalurnya namanya jalur self declare, pernyataan pribadi dari pelaku usaha bahwa saya memproduksi makanan ini, bahannya ini. Syaratnya hanya satu, bahan-bahan yang digunakan itu semuanya sudah berlogo halal. Pakai minyaknya sudah ada logo halal, ya kan? Maka nanti ada tracing. Cuman memang masalahnya adalah masalah administrasi. Kalau untuk mendaftar logo halal itu minimal punya merek. Kalau kita jual nasi uduk, ya harus ada mereknya, nasi uduk Boktina gitu umpamanya. Lokasinya di mana? Karena nanti akan keluar nomor di logo halal, di belakang ada nomornya di bawahnya. Jadi kalau sudah punya logo halal, kita masuk ke BPJBH itu, kemudian kita masukkan produk itu, semuanya nasi uduk Boktina, maka akan keluar. Dan bahwa itu diberikan Allah Subhanahu Wa Taala, sebenarnya dalam Islam sendiri halal haram itu bukan hanya masalah makanan. Di surat Al-Baqarah 72 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li ibadihi minat thayyibat. Innama harrama rabbiyal fawahisha." Yang diharamkan adalah fawahish, yaitu hal-hal yang buruk, baik itu perkataan, baik itu perbuatan, apalagi sesuatu yang kita konsumsi. Akan tetapi karena pagi ini kita berbicara tentang produk, maka kita masuk ke Al-An'am 145 atau Al-Maidah ayat 3. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman 'ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman masfuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijsun aw fisqan uhilla li ghairillah." Sebenarnya di dalam Al-Qur'an itu makanan yang diharamkan itu hanya 4 saja. Yang pertama adalah maitah, bangkai. Nah, nanti di Al-Maidah dijelaskan yang termasuk bangkai itu apa? Hurrimat 'alaikumul maitatu wad-damu wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillah bih. Al-munkhaniqah, jadi hewan yang tercekek ya. Kemudian hewan yang mati karena dipukul dengan benda tumpul, hewan yang jatuh dari ketinggian, atau kambing yang seruduk-serudukan. Intinya yang disebut dengan bangkai adalah hewan yang mati tidak disembelih pada tempatnya, atau hewan yang disembelih pada tempatnya tetapi belum memenuhi syarat. Karena di sini kita ada 3, ada jalur makanan, ada jalur darah, sama jalur udara. Nah, dari 3 itu minimal 2 harus terpotong sehingga matinya cepat.
Nah, kenapa tujuannya harus disembelih? Karena darah yang ada dalam tubuh itu semua harus keluar. Oleh karena itu, dalam menyembelih tidak boleh hewan itu dipingsankan, karena menyebabkan nanti darah tidak tersembur keluar. Selama masih ada darah yang tersisa di dalam daging, itulah yang kemudian darah itu kalau tidak mengalir dalam waktu sekian jam menjadi sumber penyakit bakteri. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala dalam Al-An'am 145 tadi 4 hal yang diharamkan. Maka dalam kaidah halal dan haram itu ya, al-aslu fil muamalati al-ibahatu. Sebenarnya akan lebih mudah kalau membuat logo haram daripada logo halal. Karena semua yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bagi kita mubah untuk dipakai, dikonsumsi. Selama selain dari 4 tadi, yang kedua tidak membahayakan. Selama makanan itu tidak membahayakan, apakah itu mengandung racun atau akan menimbulkan penyakit bagi kita, maka hukumnya menjadi halal. Tentu dari sekian banyak yang ada di alam itu kan jutaan. Kalau yang haram itu hanya 4 tadi, kemudian karena ada sesuatu yang membahayakan, maka jumlahnya juga sangat sedikit. Kalaupun ditambah hadis-hadis yang lain, umpamanya yang punya kuku tajam, hidup di 2 alam, dan sebagainya, kan tambahnya juga nggak lebih dari 20. Artinya lebih banyak yang halal daripada yang haram. Tetapi kebanyakan kemudian terjadi penyalahgunaan. Nah, penyalahgunaan inilah yang kemudian menimbulkan haram. Apa saja yang disalahgunakan kan tidak boleh. Makanan halal difermentasi sehingga keluar busanya, menimbulkan alkohol. Nah, ini kan berarti ada tujuan-tujuan lain yang tidak sesuai dengan peruntukannya, termasuk sesuatu pohon yang di Aceh sana katanya dulu dikonsumsi dengan biasa, kemudian disalahgunakan. Nah, ini yang haram karena penyalahgunaannya itu kemudian menimbulkan efek negatif. Nah, kalau itu disalahgunakan ya, bagi yang suka pucuk daun mangga ya silakan kalau dia doyan. Jadi semua yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu hukum asalnya adalah halal kecuali ada dalil yang menyebutkan bahwa itu haram. Dalam Al-Qur'an hanya 4 tadi ya. Yang pertama adalah apa? Al-maitah, bangkai, kategori bangkai lebih panjang lagi. Kemudian apa? Kemudian daman masfuhan, darah yang mengalir. Nah, ini karena hati itu termasuk kategori darah, cuman dia kan sudah menggumpal menjadi sebuah daging, maka dikecualikan. Kemudian yang ketiga apa? Lahmul khinzir. B3. Di Al-Qur'an disebutnya hanya apa? Daging. Tetapi ini namanya lil mughalabah. Kalau dagingnya saja nggak boleh, apalagi hal-hal lainnya. Nah, ini dari hewani hanya ini. Kemudian yang keempat adalah sesuatu yang disembelih tidak dengan menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Menyembelih hewan tujuannya untuk ditaruh di suatu tempat tertentu karena ini angker. Kita sembelih hewan niatnya untuk itu. Maka itu menjadi bangkai karena tidak disebutkan asma Allah ketika penyembelihan itu terjadi. Nah, itulah pokok-pokok halal dan haram dalam Islam yang berkaitan dengan makanan dan minuman. Jadi umpamanya kok terjadi ada anggur yang kemudian aslinya dimakan halal kemudian difermentasi sehingga menimbulkan alkohol, maka yang haram karena ada alkoholnya itu yang kemudian akan mempengaruhi apa? Kesehatan akal kita. Maka disebut dengan khamr kan gitu kan. Maka sesuatu yang menimbulkan kekacauan pikiran kita, yatakhammaru bihil khamru, maka itu menjadi haram. Mau mereknya apa saja, mau dibuat dari apa saja, selama dia diminum kemudian membuat kita kesadarannya menurun sehingga kita tidak bisa berpikir dengan waras dan sehat, maka itu menjadi haram.
Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita bicara ini berarti sebenarnya yang paling mudah itu bikin logo haram, bukan bikin logo halal. Kan begitu kan? Karena yang harus diingat itu kan yang sedikit. Tetapi persoalannya adalah kalau kita yang dikasih logo itu adalah sesuatu yang haram, ini berkaitan menghormati agama lain juga. Ya kan? Kalau kemudian yang dikasih logo itu haram, kemudian saudara kita beragama lain makan makanan itu, hanya kita lo makan haram lo, kan gitu ya? Kan ada logo haramnya. Nah, kalau dengan logo halal ini berarti yang diproteksi adalah kita sebagai umat Islam. Nah, kebijakannya mungkin dulu seperti itu. Maka Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam di Indonesia sebenarnya patut bersyukur bahwa di negara kita ini sekarang sudah banyak undang-undang yang bernafaskan Islam. Bahkan ada undang-undang yang langsung menyebutkan bersumber dari syariat Islam, tanpa kita harus memasukkan kembali Piagam Jakarta. Nah, ini karena memang sumber hukum di negara kita itu kan salah satunya adalah adat istiadat, kemudian hukum agama. Nah, kalau saya hitung ya, silakan Bapak Ibu yang mungkin bergerak di bidang hukum, saya mencatat kurang lebih ada 11 undang-undang yang bernafaskan Islam. Apa bedanya Pak undang-undang dengan fikih? Kenapa enggak fikih saja? Kan setiap hari kita ngaji. Persoalannya adalah kalau belum menjadi undang-undang tidak mengikat kepada warga negara. Jadi kalau kita hanya ngaji fikih dari masjid ke masjid, kemudian kita enggak melaksanakan, ya urusan kita hanya sama Allah saja. Enggak ada urusan dengan negara. Tapi kalau sudah menjadi undang-undang, selain kita berurusan kepada Allah, kita berurusan dengan negara. Maka ada satu tema, silakan dibuka di YouTube Al-Dzikra itu, saya membuatkan tema namanya melegalkan yang benar. Karena dalam urusan negara itu yang benar diutamakan daripada yang legal diutamakan daripada yang benar. Ada kegiatan yang menurut kita tidak benar. Anggaplah karaoke maunya gitu ya, menurut kita tidak benar. Tapi dia punya izin resmi. Nah, kita setelah pulang dari masjid, iman kita lagi naik, pulang-pulang kita lemparin batu. Yang ditangkap siapa? Yang ditangkap yang lemparin batu. Yang punya mah tenang aja, biarin aja, juga ada Satpol PP datang, ada polisi datang. Karena dia legal. Maka dalam urusan bernegara itu yang legal diutamakan daripada yang benar. Maka akan lebih bagus lagi kalau benar itu dilegalkan. Sehingga tidak harus kita yang berdemo ke sana kemari gitu kan. Kalau sudah legal dirusak, ada tangan-tangan negara yang akan menyelamatkan itu. Nah, inilah yang perlu kita sadari. Sehingga di mana-mana saya mengingatkan teman-teman pengelola masjid DKM, silakan masjidnya dibuat sertifikasi. Karena kebanyakan masjid di kita itu kan menggunakan tanah punya negara kan. Lebih banyak yang menggunakan fasos-fasum daripada yang dari wakaf. Bukan dari wakaf kemudian aman, belum tentu juga. Yang wakaf dulu kakeknya masih kaya raya, ya kan? Punya anak, punya cucu, punya cicit, hidupnya berbeda dengan kakeknya dulu. Sehingga zaman dulu nggak ada tulisan-tulisannya saya mewakafkan ini, nggak ada. Tahu-tahu sudah jadi musola, tahu-tahu sudah jadi masjid. Kemudian anak cucunya tadi hidupnya tidak sebagus orang tuanya dulu. Nah, baru diakui, ya kan? Nah, kalau punya surat niat bagaimana? Nah, itulah kenapa kita lebih baik yang benar itu kita legalkan, sehingga di samping benar juga legal menurut negara. Karena tidak menutup kemungkinan suatu saat mungkin bahwa alam bisawab ada kebijakan-kebijakan yang merugikan sesuatu yang tidak punya legalitas, itu bisa digusur. Maka
marilah kita para teman-teman pengurus DKM ya, punya masjid, punya mushola yang menggunakan fasos-faso maupun wakaf itu diurus, sertifikat wakafnya diurus, IMB-nya diurus. Kalau pakai lahan pemerintah ya PK, perjanjian kerja PKS-nya diurus, sampai IMB-nya diurus, sehingga nanti mendapatkan hak-haknya sebagai warga negara. Contohnya umpamanya undang-undang yang bersumber syariat Islam itu pertama dulu lah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang pernikahan itu kan, perkawinan, yang sampai sekarang masih digunakan. Kemudian ada pasal yang diamandemen menjadi Undang-Undang Nomor 16. Apa yang diamandemen? Yang diamandemen adalah usia. Dulu wanita usia 16 tahun sudah dianggap dewasa, sudah boleh dinikahkan. Sekarang minimal 19 tahun baru boleh dinikahkan. Dan terjadi perdebatan kan panjang bagaimana nikah beda agama itu. Sehingga teman-teman yang ingin nikah beda agama tidak ke KUA, tapi dicatatkan di catatan sipil. Nah, tahun kemarin sudah keluar surat edaran MA itu. Nomornya kalau nomor 33 itu, yang mengatakan bahwa nikah beda agama atau beda keyakinan itu tidak sah. Sehingga sekarang orang beda agama itu tidak bisa mencatatkan pernikahannya di catatan sipil. Nah, ini kan kelebihan-kelebihannya seperti itu. Karena mohon maaf, pernikahan beda agama itu kan ada juga yang bukan hanya karena cinta kan, ada yang karena modus. Pertamanya mualaf, ya kan, setelah punya anak begini pindah lagi, sehingga salah satu pihaknya ini terpaksa karena anak. Itu berarti kan bukan karena cinta, tapi karena ada operasi tertentu. Nah, ini kan juga untuk menyelamatkan kita, terutama anak kita yang sekarang merasa kebebasan itu sudah sesuatu yang lazim. Nah, dengan keluarnya surat edaran Mahkamah Agung yang mengatakan bahwa nikah beda agama itu tidak diakui oleh negara, maka dia tidak bisa mencatatkan di KUA, nggak bisa, di catatan sipil juga nggak bisa. Sehingga otomatis kalau orang ini memaksakan diri nikah beda agama, nanti anak-anaknya tidak punya akte lahir. Dengan tidak punya akte lahir, tidak bisa buat KTP, kan begitu kan? Dengan begitu dia berarti tidak punya hak warga negara. Nah, ini kan merugikan anak keturunan. Jadi dulu kalau kita baca kenapa ada undang-undang pernikahan, kenapa sih nikah harus dicatat-catat segala gitu. Nah, ya salah satunya ini melindungi anak keturunan kita itu untuk dia mendapatkan haknya. Dan perkembangan-perkembangan itu kan sesuatu yang sangat bagus. Ini sudah dari tahun 74 sampai tahun 2023, 49 tahun. Berarti 49 tahun itu berapa juta orang Islam menikah dengan non muslim. Dan bisa jadi kemudian dia ditarik menjadi agama mereka dan anak-anaknya ikut mereka. Sehingga jangan heran kalau kemudian persentase muslim di Indonesia itu turun terus. Silakan dicek sensus terakhir tahun 2020. Dulu saya ingat waktu saya SD, SMP, SMA itu mendengar Islam berapa 90% gitu ya. Sekarang 80 aja nggak nyampe, Pak. Silakan dibuka itu. Dan bahkan tahun ini yang selama ini kita bangga, Indonesia adalah negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia. Sudah nggak lagi. Karena penduduk Islam terbesar di dunia sekarang adalah Pakistan. Kita bukan lagi negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, sehingga tidak bisa lagi dibanggakan seperti itu. Dan bahwa dibanggakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sisi-sisi yang perlu kita sadari bersama, bahwa melegalkan sesuatu yang benar itu penting. Sehingga kalau kita berbicara ini sebelum pemilihan, kita harus mencari orang-orang mana yang kira-kira punya komitmen untuk memasukkan prolegnas undang-undang yang berkaitan dengan Islam atau bersumber dari Islam. Karena ya kita punya hak yang sama. Walaupun dibiarkan Allah Subhanahu wa taala, jadi kita sudah punya undang-undang dengan jaminan produk halal, undang-undangnya nomor 33 tahun 2014 disahkan oleh Presiden SBY pada waktu itu.
Yang sebelumnya logo halal itu dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia, bentuknya bulat, warnanya hijau. Karena waktu itu logo halal dan sertifikat halal itu dikeluarkan oleh MUI, sementara MUI itu adalah ormas, bukan lembaga pemerintah, maka sifatnya adalah masih sunnah. Produk-produk atau produsen-produsen yang mengurus logo halal itu hanya pertimbangannya adalah pertimbangan pasar saja. Karena sejak tahun 93 Indonesia, Malaysia, Thailand itu sudah dibuat peta tersendiri. Thailand Selatan ya, kemudian Malaysia, Indonesia itu maksudnya ada namanya IMTGT kalau nggak salah gitu ya. Indonesia, Malaysia, Thailand, Gross Triangle. Jadi Malaysia, Thailand, Indonesia itu sudah dibikin segitiga yang mayoritasnya penduduknya Muslim. Nah, karena konsumennya banyak, maka kemudian MUI berinisiatif membuat logo halal itu. Cuma karena MUI itu bukan lembaga negara, jadi bentuknya sunnah. Hanya pertimbangan pasar saja. Sehingga sampai saat ini kita kalah dengan Thailand. Thailand itu agamanya bukan Islam kan negaranya kan. Tapi untuk urusan halal food atau industri halal, dia di atas kita. Karena apa? Karena ada seseorang yang berhasil meyakinkan bahwa kalau kita berlogo halal itu, maka produk kita akan dikonsumsi oleh minimal orang Indonesia, orang Malaysia. Itu minimal. Jadi mereka penduduk muslimnya minoritas tapi menghasilkan produk-produk yang halal. Sehingga kalau kita ke supermarket, kebanyakan produk halal itu dulunya diproduksi oleh Thailand. Nah, kalau kita telusuri, ternyata apa? Ternyata di situ ada cucunya Kiai Haji Ahmad Dahlan sebagai pelopornya. Namanya Winai Dahlan. Jadi ceritanya dulu Pak Winai Dahlan ini kuliah di luar negeri, pulang ke Indonesia, kondisinya sedang tidak mungkin bisa pulang ke Indonesia, akhirnya menetap di Thailand. Maka jejak Muhammadiyah di Thailand itu ya sudah ada itu. Cucu kandung beliau itu sudah ada. Namanya Winai Dahlan. Silakan Google Winai Dahlan. Itu yang kemudian berhasil meyakinkan pemerintah Thailand. Penduduk Indonesia itu muslimnya sekian juta, penduduk Malaysia sekian juta, Thailand Selatan sekian juta ya. Maka kalau kita membuat produk-produk yang sudah berlogo halal, itu secara bisnis akan menguntungkan. Maka buah-buahan yang kaleng-kaleng itu silakan aja ke supermarket kan. Buah-buahan yang kaleng itu ya produksi Thailand, produksi Thailand. Sehingga untuk mengurangi dominasi itu kan pernah ada hoax juga kan. Dalam kemasan ini ada orang yang kena AIDS sengaja meneteskan darahnya kan, pernah dengar begitu ya. Ke dalam produk-produk Thailand, sehingga kalau orang Indonesia makan produksi Thailand walaupun berlogo halal nanti berpotensi kena AIDS gitu dan lain sebagainya lah. Itu kan dalam rangka untuk menurunkan itu aja sebenarnya, perang proksi aja. Karena teknologinya di ASEAN, teknologi halalnya juga paling maju di Thailand. Dengan Halal Science Center. Direkturnya Winai Dahlan. Silakan Bapak Ibu Google lagi Winai Dahlan. Ternyata orang Indonesia juga yang mengenalkan dan meyakinkan pemerintah Thailand bahwa kalau kita punya logo halal itu kita akan menguasai, dan itu terjadi. Maka kita sebenarnya terbelakang dari sisi itu. Nah, kemudian setelah diinisiasi oleh MUI, ya, biasalah terjadi kalau sudah mulai banyak, ya, kemudian pemerintah turun tangan. Nah, ini kita baru mulai punya tahun 2014 yang logonya sekarang berubah itu menjadi warna, ada ungu, ada putih, ada hitam, tapi bentuknya seperti wayang gitu ya. Halalnya menjadi wayang, walaupun dulu juga menjadi perdebatan. Maka sertifikat halal itu adalah pengakuan kehalalan suatu produk yang dikeluarkan oleh BPJPH. BPJPH itu adalah Badan Pengelola Jaminan Produk Halal. Kantornya di Meranti,
depan stasiun terminal Meranti ya. Berdasarkan fatwa halal tertulis dari dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Jadi dulu logo halal itu, sertifikat halal itu dikeluarkan oleh MUI, logonya dikeluarkan oleh MUI, tetapi sekarang sertifikatnya dikeluarkan oleh MUI, logonya dikeluarkan oleh BPJPH sebagai institusi pemerintah. Jadi prosedurnya kalau Bapak Ibu ingin ngurus halal itu nanti masuk aja ke BPJPH, kemudian mendaftar, tentu ada pendaftarannya situ. Ada nama perusahaannya apa, alamatnya di mana, ya kan, masuk UKM atau bukan, dan sebagainya. Kan. Kalau kita UKM, pilih UKM. Nah, kalau UKM itu ada lagi ketentuannya, disebut UKM itu berarti modalnya berapa, omsetnya berapa, dan lain sebagainya. Maka kalau kemudian ada seseorang yang sudah mengajukan, nanti diverifikasi oleh BPJPH, kalau persyaratannya sudah komplit, dikirim ke LPH. Nah, LPH itu lembaga peneliti halal. Yayasan-yayasan Islam punya kesempatan untuk memiliki LPH ini, termasuk Baitur Rahim kalau mau membuat LPH atau Baitur Rahim Halal Center, ya, LPH. Karena dari BPJPH itu nanti dikirim mana sih LPH terdekat, ada orang Kota Bekasi mengajukan sertifikat halal, dicarilah mana sih yang terdekat dengan pabrik ini yang mengurusi LPH. Nah LPH inilah tugasnya nanti setelah mendapatkan berkas dari BPJPH, LPH inilah yang mengirim auditor. Ada orang datang ke auditor ke pabrik itu, diaudit lah, bener nggak bahannya apa segala macam dan sebagainya. Kalau di LPH sudah mengatakan sesuai, maka LPH ngirim lagi ke BPJPH. Oleh BPJPH dikirim ke MUI. Jadi sekarang BPJPH itu pusatnya hanya apa? Hanya ngirim-ngirim aja. Kemudian MUI sidang. Kalau kemudian sidangnya dari MUI mengeluarkan fatwa, keluarlah namanya sertifikat halal. Nah sertifikat halal yang dikeluarkan dari MUI ini kirim lagi ke BPJPH. Baru kemudian BPJPH mengeluarkan logo halal. Jadi logo halal itu sudah berdasarkan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Ini masalah pemecahan kewenangan saja. Agar logo halal itu menjadi semakin kuat karena dikeluarkan oleh institusi negara. Walaupun di dalamnya masih menggunakan fatwa Majelis Ulama Indonesia. Maka sekarang LPPOM itu posisinya sebagai LPH. Lembaga peneliti halal, dan itu mungkin terbesar ya, di Indonesia karena kan dulu yang memulai adalah MUI itu. Nah, Bapak Ibu dimakakan Allah Subhanahu wa taala, maka label halal itu adalah apa? Adalah tanda kehalalan suatu produk. Pelaku usaha, orang perorangan atau badan berbentuk badan usaha yang dapat mengajukan sertifikat halal ke BPJPH. Nah, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 inilah salah satu undang-undang yang secara tegas. Saya bawa laptop, saya pikir ada slide gitu yang bisa dilihat. Di pasal 1 ayat 2 itu mengatakan begini. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Jadi ini sudah dengan tegas. Tadi ada undang-undang yang dengan tegas mengatakan sumbernya syariat Islam, ada yang hanya sesuai saja. Nah ini undang-undang halal ini sudah sangat tegas mengatakan sesuai dengan syariat Islam. Artinya apa? Menilai barang ini halal atau tidak berdasarkan fikih atau pendapat para ulama. Sehingga ya kita sebagai umat Islam ya harusnya ikut berbangga juga bahwa ajaran-ajaran dari agama kita sudah menjadi undang-undang yang mengikat kepada seluruh warga negara. Sehingga siapapun sekarang yang produksi makanan, minuman di Indonesia walaupun dia non-muslim, ya terpaksa harus membuat sertifikat halal. Karena kalau tidak, nanti tidak boleh beredar. Inilah fungsinya kenapa harus menjadi undang-undang. Maka dengan keluarnya Undang-Undang 33 tahun 2014 itu membuat logo halal itu hukumnya menjadi wajib atau mandatori. Jadi kalau Bapak Ibu ingin beredar,
punya produk ingin beredar di wilayah negara besar Indonesia, ya harus punya logo halal ini. Dan kalau tidak, maka ada kena sanksinya kan gitu kan. Maka setiap undang-undang itu kan di pasal terakhirnya pasti kan apa? Sanksi kan gitu ya. Nah inilah yang kemudian karena kepala BPJBH itu baru dilantik, belum persiapan di wawancara, ya ketika di wawancara bilangnya apa? Semua produk semua harus bersertifikat halal. Kemudian dikonter oleh Prof Mahfud kan, kok beragama jadi susah sih? Masuk beli laptop aja harus ada halalnya, beli HP ada halalnya. Tadi tidak semua. Karena ada KMA nomor 1360 yang menyatakan ada 3.408 produk atau bahan yang dikecualikan dari kewajiban logo halal. Apa itu? Bahan-bahan alam yang tidak diproses. Beras, ya kan? Tidak diproses, nggak usah pakai logo halal. Air minum, ya tidak harus logo halal. Tapi kalau air minum itu dikemas, maka menjadi wajib berlogo halal karena kemasannya itu yang bisa jadi dicurigai. Beli bawang merah, bawang putih di pasar, yang nggak perlu logo halal, itu kan produk alam. Karena kan dasar awalnya segala sesuatu yang di dunia ini kan halal, kecuali yang 4 tadi kan. Sekarang persoalannya adalah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, dari ini An-Nu'man yang mengatakan innal halala bayyinun wal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Yang halal itu sudah jelas, yang haram pun sudah jelas. Tetapi ada barang-barang yang syubhat, bahasa kita. Bahasa aslinya mushtabihat. Apa itu subhat? Subhat itu ya halalnya tidak jelas, haramnya tidak jelas. Ditegaskan di hadis ini, la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Subhat itu yang tahu hanya segelintir orang. Karena apa? Karena namanya bukan nama aslinya. Sekarang kita makan roti dari terigu. Kalau kita makan terigunya saja, nggak perlu pakai sertifikat halal. Apalagi dari kebun langsung kita makan, gitu kan? Sekarang untuk menjadi roti, bisa jadi empuk, itu apa yang membuat dia empuk? Bisa mengkilap begitu, apa yang membuat dia mengkilap? Ya kan? Kemudian warnanya bisa menarik itu, warnanya dari apa? Nah ini yang disebut dengan subhat tadi. Yang layak lamuhunna katsirun minan nas. Yang tahu siapa? Yang tahu auditor. Harus dibawa ke laboratorium. Apakah ini mengandung DNA B3 atau enggak? Karena diakui atau tidak, ya B3 itu seperti pohon kelapa, dari ujung ke ujung semuanya bermanfaat. Maka ada kuas katanya dari bulu babi, padahal saya belum pernah lihat bulu babi. Tapi katanya ada kuas dari bulu babi, ada sikat gigi dari bulu babi. Belum kulitnya, belum tulangnya dan lain sebagainya. Yang kemudian setelah menjadi produk tidak lagi namanya tulang babi, bukan lecitin lah, apalah. Yang kita nggak tahu nama-nama itu. Nah itu disebut dengan apa? Subhat tadi, layak menghuna katsirun minan nas. Inilah barang-barang subhat yang tidak diketahui oleh banyak orang. Tapi kalau masih produk aslinya, insya Allah kita tahu. Pisang, ya pisang halal. Tapi kalau kemudian sudah digoreng dengan tepung-tepungnya sudah menjadi gurih, gurihnya dari mana? Nah itu yang tidak tahu oleh orang banyak. Sehingga perlu auditor itu. Karena produk itu sudah diberi nama bukan nama aslinya. Kalau produk-produk itu masih namanya B3, tulang B3, ya, kemudian kulit B3, kemudian lemak B3, tentu kita nggak akan membeli. Nah inilah perlunya ada logo halal itu, ada pihak-pihak tertentu yang punya ilmunya bisa mendeteksi itu ada DNA-nya B3 atau tidak, maka itulah yang kemudian menjadi titik kritisnya makanan kita itu di situ. Karena saat ini diakui maupun tidak diakui, kita lebih banyak mengkonsumsi produsen produk yang sudah diolah.
bukan produk yang asli. Dan karena olahan itulah yang kemudian titik-titik kritis tadi. Bisa jadi pengolahannya, bisa jadi waktu penyimpanannya. Maka nanti auditor datang itu umpamanya kita punya produk, datang ke tempat kita, mengaudit itu bukan hanya mengaudit isi makanannya, tetapi penyimpanannya. Apakah di gudang itu hanya ayam doang? Atau ada juga ayam sebelahnya B3, ditumpuk begini gitu ya. Ya kan akhirnya terkontaminasi. Kemudian penyembelihannya, apakah dia hanya nyembelih sapi, kambing saja, atau nyembelih juga B3 di situ. Habis nyembelih sapi dipakai buat nyembelih B3. Kan begitu. Maka kontaminasi inilah yang kemudian diteliti. Di tempat kita sudah ada. Ya, di belakang sana orang jual depannya ayam goreng ya, atau ayam bakar. Tapi juga ada ya, langsung pesan B3-nya, B3 bakar. Jadi habis dia bakar ayam, ya kan, ada pesanan B3, ya dipakailah buat bayar bakar B3 itu. Setelah itu ada pesan ayam, bakar lagi ayam lagi. Secara dohir kita nggak makan B3-nya, tapi kan ada kontaminasi. Belum lagi yang buat ngoles-ngolesnya bumbunya. Jadi nanti auditor datang itu bukan hanya melihat produknya itu ada kontaminasi B3, tapi ada prosesnya sampai penyimpanannya, sampai kemudian penyajiannya itu apakah ada kontaminasi dengan barang-barang yang diharamkan. Karena apa? Karena kita ini importir bahan pangan dari 5 negara produsen babi terbesar di dunia. Maka kan pernah lihat di TikTok ya, Menteri Rusia itu ngusulin sama Putin ya, Presiden, yuk kita ngimpor aja babi ke Indonesia tuh, penduduknya 275 juta. Ya kan? Putin ketawa, kamu nggak tahu di Indonesia tuh 275 itu sekian persennya penduduk Muslim, mereka nggak makan babi. Artinya apa? Kita ini jadi pasar dari berbagai negara karena penduduknya banyak. Nah, kalau kemudian kita menjadi pengimpor bahan makanan terbesar dari produsen B3 terbesar di dunia, Korea Selatan, Cina, Rusia, dan mereka tidak mau rugi. Semuanya diproduksi dari kulitnya, dari tulangnya. Kalau kita makan ayam, tulangnya masih dibuang kan? Kalau dia kan enggak. Tulangnya diolah lagi. Kemudian dibuat produk. Produknya dikasih nama yang kita nggak tahu. Nah, terusnya apa? Pengemulsi. Biar apa? Biar rasanya gurih. Nah, kita nggak tahu gurihnya dari mana. Nah, itulah namanya subhat. Nah, tugasnya auditor itu. Maka logo halal tadi tujuannya adalah memberikan ketenangan kepada umat Islam, memberikan jaminan, makanya namanya undang-undangnya jaminan produk halal, undang-undang, bahwa sesuatu yang sudah berlogo halal itu dijamin oleh negara, oleh institusi pemerintah, sudah diperiksa oleh MUI, sudah diaudit oleh auditor yang punya ilmu untuk itu, sehingga kita semakin tenang. Nah, titik-titik kritis tadi ya, dari penyimpanan, kemudian distribusi, dari kemasan dan lain sebagainya itu semua diteliti di titik-titik tersebut. Pak, gimana kalau kemudian sudah berlogo halal, kemudian produsennya nakal? Kan gitu kan, potensi-potensi itu ada kan. Waktu sertifikat halal diaudit benar semua. Begitu keluar logo halal, auditornya pergi. Nah, produknya di utak-atik itu. Nah, dalam undang-undang ini ada namanya penyelia halal. Di setiap produk pabrik yang sudah bersertifikat halal itu ada namanya penyelia halal. Penyelia halal itu apa? Auditor internal yang dia ditugaskan oleh MUI, dilegalisi oleh BPJBH, mengawasi bahwa produksi ini sesuai dengan awalnya ketika disertifikasi sampai sertifikat itu kemudian tidak berlaku lagi. Maka dengan demikian, kalau sesuatu produk itu sudah berlogo halal, ya berarti kita punya ketenangan untuk mengkonsumsi. Kalaupun masih ada penyelewengan, yang dosa yang menyelewengkan. Wah, ternyata kita masih makan babi, diganti nanti bahannya setelah dapat sertifikat halal, yaitu
dosanya dia, kita sudah terbebas dari dosa karena sudah ada yang menjamin. Nah, inilah hal-hal yang perlu kita sadari bersama, sehingga dengan adanya sertifikat halal ini mudah-mudahan kita juga semakin tenang dalam mengkonsumsi produk-produk yang sekarang kebanyakan produk itu adalah produk olahan yang tidak diberi nama dengan nama aslinya. Nah, Bapak Ibu diberkahi Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Pak dengan produk-produk yang impor? Itu kan hanya kita saja. Jadi semua institusi yang mengeluarkan logo halal itu sudah punya kerjasama. Ada namanya pengakuan. Saya cek di BPJBH terakhir itu sudah ada 58 lembaga luar negeri yang mempunyai MOU ya, atau namanya MRA, saling pengakuan. Artinya apa? Kalau sudah logo halal di Thailand dan kemudian punya MOU dengan Indonesia, maka logo halal di Thailand itu berlaku juga di Indonesia. Dia di Kanada, terakhir ini saya lihat ada di Kanada, ada di Prancis ya. Produk-produk yang dikeluarkan oleh Prancis dan sudah punya logo halal itu, kalau sudah punya MOU dengan Indonesia, otomatis logo halalnya Prancis itu berlaku juga di Indonesia. Tetapi ada kewajiban untuk didaftar ulang. Didaftar ulang antara dua lembaga itu, didaftar ulang ke Indonesia, sehingga kalau Bapak Ibu kemudian ke supermarket ada logo halalnya kok sampai 3 itu ya, ada logo halal Thailand, ada logo Malaysia, logo Indonesia, itu ada kewajiban mendaftar ulang bahwa ini produksi Thailand, sudah di logo halal Thailand, masuk ke Indonesia, didaftarkan ke BPJBH, kemudian keluarlah logo halal Indonesia. Jadi logo halal Indonesia itu hanya untuk konsumsi dalam negeri setelah mereka punya MOU. Nah, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala, karena waktunya sangat sempit, maka kalau ini sudah diberlakukan ya, UMKM kita sudah siap, maka mungkin ada Bapak Ibu yang pelaku UMKM, silakan. Banyak juga teman-teman yang sudah hanya produksi bakso, produksi apa, sudah punya logo halal, sehingga lebih meyakinkan kepada konsumen, sehingga tidak apa tadi membuat kita simalakama. Kalau sudah UMKM berarti kita sudah yakin saudara kita memproduksi barang halal, sudah ada legalitasnya itu halal, berarti kan semakin mantap kita untuk mengkonsumsi itu, sehingga kalau terjadi gerakan boikot itu kita enggak ragu, karena ada substitusinya kan, ada pilihannya. Bagi penyuka ayam goreng yang biasanya beli ke merek kuning dan merah umpamanya kan, begitu ada gerakan boikot demi untuk agama dan saudara-saudara kita punya pilihan lain. Nah, sekarang persoalannya kan kita nggak punya pilihan lain. Bahkan sekarang baru muncul kan di situ ada Almas, teman Mas bikin logonya apa? Halal apa namanya? Ayam goreng khas Saudi. Kemarin saya datengin, kok itu pakai nama Saudi, seakan-akan kalau sudah dari Arab itu seakan-akan sudah halal gitu ya. Kan gitu kan? Itu kan hanya menggunakan momen aja kan. Ternyata mereka belum. Makanya nggak ada, silakan Bapak ke situ cek mana, nggak ada. Saya tanya lagi proses tak. Artinya apa? Produk-produk sebesar itu sebelum produknya keluar sudah ngurus logo halal duluan, sehingga begitu keluar langsung ada logo halalnya. Nah, bagi kita ini yang kadang-kadang kurang awareness-nya kurang, gampangin bahasanya gitu ya. Orang Indonesia percaya aja, berarti itu Saudi gitu ya, wah pasti halal ya. Padahal peternaknya dari kita, penyembelihannya di kita, dan bulan lalu saya sampaikan di Adikro, kebutuhan di kota Bekasi saja berapa ribu ton daging itu kita tidak punya RPH bersertifikat halal. Itu di kota Bekasi. Hanya ada rumah pemotongan ayam yang sudah bersertifikat halal di Jati Asih. Padahal berapa ribu ton yang kita konsumsi setiap hari. Nah, kalau undang-undang ini kemudian diberlakukan, maka saudara-saudara kita yang memproduksi barang yang tidak halal itu di kemasannya harus sudah ditulis. Apakah tulisannya mengandung B3 atau bilang produk tidak halal. Jadi nanti kalau sudah berlaku, ada produk yang berlogo halal, ada produk yang ada peringatannya, produk
tidak halal. Nah ini kan berarti memudahkan kita untuk mencari barang-barang yang halal tadi. Nah baik Allah Subhanahu wa taala, karena logo halal itu kesimpulannya ya, karena sudah melewati huruf, mohon maaf. Kesimpulannya karena logo halal itu adalah sebagai jaminan kepada jaminan pemerintah kepada konsumen bahwa produk yang sudah berlogo halal itu adalah sudah diperiksa dengan teliti dan dinyatakan tidak mengandung atau terkontaminasi dengan barang-barang halal, maka yang belum, ya bukan berarti yang belum berlogo halal itu langsung dikategorikan sebagai haram. Karena kan hukum awalnya tadi apa? Hukum awalnya adalah mubah semuanya kan. Hanya saja kemudian ada undang-undang ini, ada kebijakan ini, maka kalau sudah berlogo halal, insya Allah kita berkeyakinan itu sudah diteliti dengan baik dan sudah terjamin kehalalannya. Tetapi yang belum berlogo halal, ya bukan berarti dia haram, hanya belum ngurus legalitas. Oleh karena itu teman-teman yang punya produk UKM, silahkan setiap tahun tuh ada kuota, bisa 4.000, bisa 5.000, yang gratis itu. Jadi nanti orang yang auditor yang datang ke tempat kita maunya mendaftarkan tadi nasi uduk Mbok Minah gitu ya, nanti ada yang datang auditor itu digaji oleh negara. Satu produk itu kalau nggak salah 400.000. Nah, di kita ini UKM ratusan ribuan gitu. Silakan lihat ada UKM yang sudah ngurus itu. Artinya apa? Kalau undang-undang ini diberlakukan kemarin Oktober, maka UMKM itu semuanya mati kan? Karena undang-undangnya begitu. Semua produk yang tidak berlogo halal tidak boleh beredar di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, kecuali Kota Bekasi sudah merdeka sendiri gitu ya. Jadi boleh beredar di Bekasi gitu. Nah ini kan kalau sudah undang-undang kan mengikat, maka marilah kita gunakan kesempatan ini dengan sebaik-baiknya, sehingga kalau kita mengkonsumsi makanan itu, ya insya Allah kita sudah semakin yakin. Jangan sampai suatu saat nanti undang-undang ini harus dilaksanakan, kemudian UKM kita kehilangan mata pencaharian karena terkena imbas dari undang-undang ini. Seakan-akan nanti berkata bahwa pemerintah hanya belain yang gede-gede doang, yang kecil-kecil nggak diurusin. Padahal yang kecil-kecil juga diurusin, cuma yang diurusin ini nggak mau ngurus, kan gitu kan masalahnya. Inilah mungkin ya sedikit pengetahuan bagi ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya secara agama semua yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu halal kecuali di Al-Qur'an 4 tadi ya. Maitah, daman masfuhan, lahmu khinzir dan turunan-turunannya. Kemudian terakhir adalah sesuatu yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Sementara hal-hal lain yang bukan dari tadi 4-4-nya itu kan dari binatang kan. Maitah binatang, daman masfuhan ya, binatang disembelih tidak dengan Allah juga binatang. Sementara yang tubuh-tubuhan hanya patokannya tubuh-tubuhan itu tidak membahayakan bagi kita, maka itu hukumnya adalah halal. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat karena waktunya sangat terbatas. Kalau mau dibuka pertanyaan silakan. Mungkin sudah melampaui batas, ditutup aja. Ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Demikian mudah kita pada pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf melewati batas waktu yang telah ditentukan. Yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya. Kalau nanti ada hal-hal yang ingin dikonsultasikan, silakan kita bisa berkomunikasi, sinergi. Karena saya qadarullah juga nama saya terdaftar di BPCBH untuk membantu teman-teman yang ingin mengurus sertifikat halal. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.